mahasiswa yang terkasih, salam sehat. Berjumpa kembali dengan layanan bimbingan dan konseling untuk kelas 10. Untuk pertemuan kali ini, tema yang dibahas adalah perencanaan karir masa depan. Selamat mengikuti slide per slide. Baik, kita akan mulai dengan slide yang pertama ini. Di dalam tugas perkembangan, para siswa, kalian akan mencapai kematangan dalam pilihan karir. Di dalam pilihan karir, kalian sudah bisa menyiapkan dengan beberapa ide, kemudian merencanakan, lalu tahu strategi-strategi apa untuk mencapai sukses. Tujuan layanan untuk tema kali ini adalah siswa-siswi mampu memahami pentingnya perencanaan karir, langkah-langkah dalam merencanakan karir, serta memiliki sikap positif dalam meraih kesuksesan di masa depan. Sikap-sikap positif yang diharapkan adalah seperti pada gambar, misalnya never stop learning, trust yourself, always give 100%, all things are possible, yes I can, yes I will, forgive yourself, think positive, take care of yourself, know your friends and know your enemy. Dan masih ada banyak sikap positif untuk dapat meraih kesuksesan di masa depan. Ini hanya beberapa saja. Untuk persepsi, betapa pentingnya karir dalam menentukan kebahagiaan hidup kita. Maka penting bagi kita untuk merancang karir. Karir juga bisa memenuhi kebutuhan seseorang untuk aktualisasi diri, misalnya mewujudkan dirinya dengan kemampuannya, aspirasi, ide-ide yang dia punya, agar mencapai masa depan yang bahagia dan sejahtera. Kita mengharapkan bahwa hidup kita adalah bahagia dan sejahtera. Sekarang pengertian karir. Karir adalah pekerjaan, tidak serta-merta merupakan karir. Sehingga tidak semua pekerjaan itu merupakan karir. Lalu karir itu seperti apa ya? Kita akan lihat. Kata pekerjaan seperti work, job, employment menunjuk pada setiap kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Banyak pekerjaan di sekitar kita yang menghasilkan barang maupun jasa. Kata karir atau career lebih menunjuk pada pekerjaan atau jabatan yang ditekuni dan diyakini sebagai panggilan hidup. Contoh, misalnya seperti guru-guru kalian di SMA, itu panggilan hidupnya adalah sebagai guru dan mencintai kalian, mencintai mengajar, mencintai hal-hal yang berkaitan dengan mendidik para siswa. Maka itu adalah sebuah panggilan hidup. Karir adalah suatu pilihan profesi atau pekerjaan yang menjadi tujuan bagi seorang individu. Dia memilih secara bebas. Nah, bagaimana cara paling efektif untuk meniti karir? Yaitu dengan cara menggali bakat atau potensi sedini mungkin. Maka karir tidak pernah terlepas dari penggalian bakat seperti kalian saat ini. Masa SMP, masa SMA itu adalah masa yang tepat untuk menggali potensi diri, ya. Apalagi sekarang kalian sudah di jurusan IPA dan ada yang di jurusan IPS. Jadi, mau bagaimana untuk kelanjutan kalian di masa depan? Karir. Menurut Donald Sapir, ada 5 tahap perkembangan karir dilihat dari usia. Ada 5. Yang pertama adalah growth. Sejak lahir sampai dengan usia 14 atau 15 tahun, periode ini ditunjukkan dengan bermain dan belum memikirkan karirnya. Untuk usia 0 sampai 5 tahun, seorang anak memasuki masa golden age, di mana usia itu akan membentuk karakter seseorang. Atau lalu selebihnya, periode ini ditandai dengan pencarian minat dan bakat. Maka tidak heran
Kalau di sekolah SMP dan SMA ada banyak sekali kegiatan yang mendukung kalian untuk mengenali potensi dirimu, minat dan bakat. Yang kedua adalah tahap eksploratory usia 15 sampai 24 tahun. Ketika nanti kalian di SMA dan sampai lulus perguruan tinggi ya. Seseorang dalam periode ini masih dalam masa sekolah ataupun baru lulus jenjang pendidikan. Menurut Donald Sapper, di sini seseorang sedang mencari apa yang disukai ataupun diminati. Di tahapan ini, karir seseorang belum tampak, karena ini bisa disebut awal dalam memasuki dunia karir. Di periode ini juga, seseorang bisa mencari banyak pekerjaan untuk pengalaman dalam hal bekerja, misalnya magang. Maka tidak heran ketika seseorang itu, misalnya umur 23, dia sudah lulus D3. Kemudian dia akan ditawari satu pekerjaan, lalu dia ingin mencoba pekerjaan yang lain, lalu berhenti dari pekerjaannya karena ingin mencoba dan mencoba untuk mendapatkan banyak pengalaman dari bekerja. Tahap yang ketiga adalah tahap establishment usia 25 sampai dengan 44 tahun. Periode atau tahapan ini biasanya seseorang berada di ruang lingkup karir yang disukai, dengan pengalaman kerja yang sesungguhnya dan penggunaan bakat untuk menunjukkan bahwa pilihan karir yang sedang atau baru dijalaninya sudah tepat. Ini berarti sudah stabil pada usia ini. Contoh, guru, polisi, pemadam kebakaran, pendeta, YouTuber, penulis, aktris, dan lain sebagainya. Pekerjaan yang sedang dijalani pun memasuki masa kemajuan dan keemasan. Maksudnya, periode ini menunjukkan bahwa seseorang tengah sukses di dalam pekerjaannya. Betapa bahagianya bisa mendapatkan karir atas pilihan sendiri sebagai panggilan hidup. Tahap berikutnya yaitu maintenance usia 45 tahun sampai 64 tahun. Periode ini ditandai dengan proses penyesuaian berkelanjutan untuk memperbaiki posisi dan situasi kerja. Maksudnya, ketika seseorang sudah ada pada pekerjaan yang tepat di periode maintenance ini, di sini seseorang mempertahankan pekerjaannya tetap stabil dan matang dalam karirnya. Dia sudah lebih mumpuni, dia sudah lebih mapan dan lebih aman, secure. Dan tahap terakhir adalah decline, usia 65 tahun ke atas, berarti memasuki sudah pensiun ya. Apa artinya? Karir tak hanya harus memiliki kemajuan, ada kalanya karir harus mengalami kemunduran atau pemberhentian. Nah, tahapan yang terakhir ini bisa disebut masa kemunduran dan menurunkan aktivitas pekerjaan. Di usia ini, seseorang hanya sebagai pengamat daripada seseorang yang turun langsung di suatu pekerjaan dan lebih menikmati masa pensiun dan masa tuanya. Nah, para siswa, sekarang waktunya kalian untuk menggali, mengingat kembali, merefleksikan apa yang sudah kalian jalani di waktu masa-masa sebelum SMA. Misalnya, kalau masih ingat di TK atau di SD, SMP, begitu ya, penggalian potensi dan minat diri. Yang pertama, tuliskanlah apa saja yang kamu minati sampai saat ini untuk menunjang karirmu. Misalnya punya minat di bidang 1-7, silahkan kamu tulis sebanyak mungkin. Yang kedua, tuliskanlah kejuaraan baik yang menang maupun yang tidak menang, atau kegiatan yang pernah kamu ikuti. Contoh, saat di SD pernah ikut lomba baca puisi antar kelas? Menang atau tidak menang tidak masalah. Dari hal ini, saya belajar menghargai karya seni orang lain. Yang kedua, saat di SMP saya dipilih sebagai bendahara koperasi dan bertanggung jawab membuat laporan keuangan setiap bulan. Dari hal ini saya belajar teliti dan jujur. Nah, ini harus kalian buat untuk penggalian potensi. Penggalian masih berlanjut. 1, 2, dan 3. Karir dalam bidang apakah yang kamu cita-citakan di masa depan? Berarti cita-cita apa yang kamu harapkan masa depan nanti kamu akan menjadi apa? Ya. Kedua,
Rencana dan strategi apa yang kamu terapkan untuk menggapai cita-cita tersebut? Minimal 3. Contohnya, kalau kalian ingin menjadi dokter, berarti strateginya adalah harus masuk IPA. Dan strategi yang lain apa? Silahkan dicermati. Yang ketiga, renungkanlah ekstrakurikuler saat SMP di sekolahmu, apa yang menunjang rasa percaya dirimu. Mengapa begitu? Lalu berilah alasannya. Adapun tugas kalian nanti dikirimkan secara pribadi ke email suster yaitu srgreta.smp4@gmail.com dalam bentuk file Word, bukan foto ya. Terima kasih. Demikian para siswa, kalian sudah menyaksikan apa yang ditayangkan pada layanan bimbingan dan konseling pada hari ini. Semoga semakin memampukan kalian untuk menggali potensi diri dan bakat-bakat yang kalian miliki. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat siang. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat. Tarakanita, yes.